Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Tiur Gresela Tamara dengan NIM D1C122046, kelas R002. Baiklah, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Irnisa, STP MSI, karena selaku dosen pengampu mata kuliah Teknologi Pengolahan Kelapa Sawit. Di sini saya akan menjawab tugas ujian teknologi pengolahan kelapa sawit. Adapun soal-soalnya yaitu yang pertama, buatlah gambar penampang melintang buah berondolan kelapa sawit beserta keterangannya. Berdasarkan gambar yang telah saya buat, menunjukkan bahwa berondolan ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada exocarp, yaitu lapisan terluar perikap yang biasa disebut kulit. Nah, di sini kita dapat melihat gambarnya berada di sebelah kiri. Yang kedua itu ada exocarp, juga dikenal sebagai epicarp, mesocarp, lapisan tengah perikap yang biasanya berdaging dan montok. Nah, pada beberapa buah seperti jeruk, mesocarp ini meliputi albedo, yaitu lapisan dalam kulit yang keputihan, kenyal, dan tidak berasa. Nah, dapat kita lihat gambar seperti di samping. Yang ketiga ada endocarp. Endocarp ini merupakan lapisan terdalam perikap yang menyelubungi bakal buah atau biji. Nah, pada beberapa buah keras ini, endocarp dapat menjadi keras seperti kulit. Nah, pada buah lain ini, endocarp dapat menjadi lembut atau berdaging. Nah, dapat kita lihat bahwa endocarp ini seperti cangkang yang dapat dimanfaatkan kembali untuk menjadi bahan bakar biomasa. Yang keempat adalah kernel. Nah, kernel ini atau inti sawit yang biasanya diolah menjadi sebuah PKO, minyak PKO. Nah, kernel sawit ini adalah sebutan lain dari inti atau biji buah kelapa sawit. Nah, kernel sawit ini bisa dimakan dan juga bisa diolah menjadi palm kernel oil. Nah, terdapat dua macam minyak yang terbuat dari kelapa sawit, yaitu pertama inti atau biji buah kelapa sawit yang dikenal dengan sebutan palm kernel oil atau PKO. Dan yang kedua berasal dari daging buah kelapa sawit tersebut yang sudah melalui pemerasan dan perebusan yang dikenal dengan sebutan minyak sawit kasar. Yang kedua ada soal mengenai buat pohon industri dari buah kelapa sawit atau bagian-bagian seperti disebut pada jawaban nomor satu. Nah, dapat kita ketahui buah kelapa sawit ini kan tadi memiliki bagian mengenai exocarp, mesocarp, endocarp, dan kernel. Nah, exocarp ini bisa menjadi kita olah menjadi bahan biomasa dan ataupun kompos atau pupuk organik. Nah, yang kedua ini ada mesocarp. Mesocarp ini biasanya turunannya itu CPO. Nah, CPO ini nantinya akan bisa diturun menjadi suatu produk baru yaitu berupa gliserol, minyak goreng, margarin, dan sabun. Nah, adapun endocarp. Endocarp ini biasanya turunan produknya itu berupa bahan baku arang, bahan bakar biomasa, abrasif material. Nah, yang terakhir ada kernel atau inti buah. Nah, inti buah ini tadi telah dijelaskan bahwa produk turunannya itu bisa berupa PKO ataupun bungkil inti sawit. Nah, dari bungkil inti sawit ini dapat kita olah lagi menjadi produk turunan seperti pakan ternak. Sedangkan PKO ini dapat kita turunkan menjadi suatu produk berupa sabun, minyak goreng premium, dan kosmetik. Nomor tiga yaitu soalnya adalah apa parameter mutu minyak kelapa sawit crude palm oil. Nah, kualitas CPO sangat dipengaruhi oleh parameter-parameter tersebut dan pengawasan yang ketat dalam proses produksi serta pengolahan diperlukan untuk memastikan bahwa CPO ini memenuhi standar mutu yang ditetapkan. Nah, pabrik-pabrik di Indonesia ini kan umumnya berusaha untuk menjaga parameter-parameter ini agar tetap dalam batas yang ditentukan oleh Standar Nasional Indonesia. Nah, parameter utama kualitas CPO yaitu yang pertama ada kadar asam lemak bebas atau LLB, di mana
Kadar ALB yang tinggi ini menunjukkan kualitas minyak yang rendah. Standar maksimum biasanya ditetapkan pada 5 sampai 56%. Mohon maaf ada kesalahan 5%. Di beberapa pabrik kadar ALB yang diterima berkisar antara 2% hingga 5%. Air. Kadar air ini dalam CPO seharusnya tidak melebihi 0,25% untuk menjaga stabilitas dan mencegah kerusakan minyak. Nah, kadar air yang tinggi dapat menyebabkan reaksi hidrolisis yang merusak kualitas minyak. Nah, yang ketiga ini ada kadar kotoran. Kadar kotoran juga harus dijaga di bawah 0,25%. Kotoran dapat berasal dari sisa-sisa proses pengolahan dapat mempengaruhi rasa dan bau minyak yang diolah tersebut. Nah, di sini ada yang terdapat yang keempat itu kandungan karoten. Nah, kandungan karoten ini maksudnya berfungsi sebagai indikator kualitas dan warna minyak. Standar internasional menetapkan batas minimum sekitar 500 ppm untuk karotennya. Yang selanjutnya ada bilangan peroksida. Nah, bilangan peroksida ini mengukur tingkat oksidasi minyak. Nah, nilai maksimum yang diizinkan biasanya adalah 10 MEG atau 0,2 per kg per kilogram. Nah, yang terakhir ada cemaran logam. Nah, pengujian ini dilakukan seperti kadium atau CD dan timbal PB juga penting dengan batas maksimum masing-masing 0,2 mg Kg dan 0,1 mg per Kg. Nah, selanjutnya ada soal nomor keempat yaitu untuk menghasilkan minyak kelapa sawit atau crude palm oil yang bermutu baik, jelaskan hal yang perlu diperhatikan dalam proses panen dan pasca panen sawit sampai sebelum dilakukan pengolahan kelapa sawit. Jawabannya adalah untuk menghasilkan minyak kelapa sawit atau crude palm oil yang bermutu baik, perhatian khusus yang harus diberikan pada proses panen dan pasca panen ini adalah dapat kita lihat beberapa hal. Yang pertama itu ada proses panen. Nah, pada waktu panen ini, panen harus dilakukan pada waktu yang tepat. Nah, yaitu saat buah sawit sudah mencapai kematangan optimal. Nah, buah yang terlalu matang atau tidak matang dapat mempengaruhi kualitas minyak yang dihasilkan. Umumnya, buah sawit yang dipanen ketika kadar minyaknya mencapai di puncak. Nah, metode panen ini bisa kita lihat bahwa penggunaan alat yang tepat untuk memanen buah sawit sangat penting. Alat yang tajam dan teknik pemanen yang baik dapat mengurangi kerusakan pada buah dan menghindari jatuhnya buah ke tanah, yang dapat meningkatkan risiko kontaminasi dan kerusakan. Nah, ada mengenai kebersihan. Nah, kebersihan dalam proses panen harus dijaga untuk mencegah kontaminasi dari kotoran atau bahan asing lainnya. Buah sawit yang dipanen harus segera dibersihkan dari daun atau kotoran lain sebelum diangkut. Nah, selanjutnya itu ada proses pasca panen. Nah, proses pasca panen ini pun dapat kita lihat melalui tahapan. Yang pertama adalah pengangkutan. Setelah dipanen, buah sawit harus segera diangkut ke pabrik pengolahan untuk menghindari penurunan kualitas. Nah, waktu antara panen dan pengolahan sebaiknya tidak lebih dari 24 jam untuk mencegah peningkatan kadar asam lemak bebas atau ALB akibat fermentasi. Nah, selanjutnya ada penyimpanan. Penyimpanan ini, jika ada penundaan dalam pengolahan, buah sawit harus disimpan dengan cara yang benar untuk mencegah kerusakan. Nah, penyimpanan dalam kondisi lembab ini pun dapat menyebabkan peningkatan kadar ALB ini dan kerusakan pada kualitas minyak. Selanjutnya itu ada pengolahan awal. Nah, pengolahan awal ini dapat kita lihat bahwa sebelum pengolahan lebih lanjut, pentingnya untuk memisahkan buah yang rusak atau busuk dari buah yang sehat. Proses pemisahan ini dilakukan untuk membantu menjaga kualitas CPO yang dihasilkan. Terakhir itu adalah monitoring kualitas, di mana selama proses pasca panen, parameter kualitas seperti kadar air, kadar kotoran, dan kadar ALB harus terus dipantau. Kadar air sebaiknya dijaga di bawah 0,25% dan kadar kotoran di bawah 0,25% untuk memastikan CPO ini layak atau tidak layaknya. Eh,
Nomor 5 itu ada soal mengenai jelaskan setiap tahapan pengolahan minyak kelapa sawit atau crude palm oil atau proses dan tujuannya dan dilengkapi dengan diagram alir. Nah, dalam pengolahan CPO dapat kita lihat bahwa diagram alirannya berupa TBS ini akan dilakukan proses jembatan timbang, loading ram, persentilan atau perebusan, perontokan buah atau tracer, selanjutnya ada digester atau pelumat, scrape press, selanjutnya V-baiting screen, crude oil tank, selanjutnya pour oil tank, selanjutnya ada oil purifier, selanjutnya ada vacuum driver sehingga nantinya akan menghasilkan CVO. Nah, di sini ada penjelasan mengenai diagram alir tersebut, di mana pada tahap pertama adalah melakukan sortasi atau jembatan timbang, di mana hal ini dilakukan untuk bertugas merekam hasil dari penimbangan buah kelapa sawit pada jembatan timbang dan juga yang dipilih sesuai standar. Selanjutnya itu buah akan dibawa ke loading ram dan pada loading ram ini dilakukan untuk tempat sementara buah sawit. Dari loading ram ini maka buah akan diangkut melalui inclined FFB. Nah, setelah dari inclined FFB tadi maka buah akan masuk ke dalam rebusan atau yang disebut vertical centralizer. Dalam proses ini buah akan diproses selama kurang lebih 90 menit dan suhu di atas 100 derajat Celcius sampai 130 derajat Celcius. Hal ini dilakukan untuk bertujuan memastikan enzim lipase menurunkan kadar air dan mempermudah proses pengolahan berikutnya. Selanjutnya, setelah 90 menit rebusan, maka buah akan dikeluarkan melalui pintu rebusan yang ada di bagian bawah dari rebusan tadi, maka buah akan diangkut melalui inclined FFB. Selanjutnya, dari inclined FFB ini, buah akan masuk ke dalam tracer, di mana di dalam tracer ini melakukan proses pemisahan antara tangkos dan perondolan yang dilakukan dengan proses pembantingan, maka tangkos akan jatuh ke dalam inclined empty bunch press. Yang keenam itu ada proses selanjutnya akan dilakukan pada inclined empty bunch press untuk memaksimalkan dan mengurangi kadar minyak dalam tangkos, dan setelah dipres maka akan dilanjutkan lagi menuju ke dalam vibrating. Nah, proses selanjutnya ya, ke dalam vibrating ini berfungsi untuk menyaring kotoran setelah dari hasil penyaringan akan dimasukkan ke dalam tangki dalam pabrik, yaitu tangki hot water dilution, sedangkan ampas dari perasan tersebut akan dibuang. Nah, selanjutnya itu ada berondolan itu akan dipisahkan ke dalam tracer dan akan keluar dan jatuh ke dalam inclined freight conveyor, dan setelah buah diangkut menuju ke digester maka buah akan dimasukkan ke dalam digester. Nah, fungsi digester ini untuk melumatkan buah dengan suhu sekitar 90 derajat Celcius hingga 95 derajat Celcius. Nah, setelah dari digester, maka buah akan turun menuju ke scrapers. Nah, scrapers inilah berfungsi untuk melumatkan dan menghaluskan memeras buah untuk mendapatkan kandungan minyak. Dan selanjutnya, setelah dipres, maka hasil tersebut menuju tangki sand trap tank yang berfungsi untuk menyaring pasir dari minyak yang telah dipres. Nah, selanjutnya itu ada tahap vibrating screen, di mana berfungsi untuk menyaring kotoran. Setelah itu, lanjut menuju tangki crude oil tank. Nah, akan berlanjut ke CST lagi atau continuous setting tank yang berfungsi untuk memisahkan antara minyak air dan selat dengan cara pengendapan atau gravitasi di dalam CST ini. Nah, CST ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang satu akan masuk ke dalam oil tank dan akan masuk ke vacuum dryer yang berfungsi mengurangi kadar air pada minyak. Setelah itu, minyak yang akan dibawa ke storage tank dalam tangki ini nantinya akan dipertahankan suhunya sehingga terbentuklah CPO itu. Selanjutnya ada soal ke-6 mengenai jelaskan perbedaan antara crude palm oil dan palm kernel oil. CPO atau minyak sawit mentah ini adalah jenis minyak kelapa sawit mentah yang dihasilkan dari pengempaan atau ekstraksi mesocrop atau daging buah kelapa sawit. Komoditas tersebut biasanya dihasilkan dari spesies Elaeis guineensis
dan belum menjalani proses pemurnian. PKO atau palm kernel oil adalah minyak inti sawit yang dihasilkan dari proses ekstraksi inti kelapa sawit. Nah, PKO ini memiliki tekstur yang lebih padat dan kental dibandingkan dengan minyak sawit lainnya. Nah, PKO ini memiliki banyak kegunaan dalam produk pangan dan non-pangan. Nah, perbedaan ini dapat kita lihat bahwa CPO dan PKO ini dua produk utama yang dihasilkan dari kelapa sawit. Namun, keduanya itu memiliki perbedaan signifikan dalam hal proses pengolahan, komposisi kimia, dan penggunaannya. Nah, CPO diperoleh dari daging buah kelapa sawit atau mesokarp, sedangkan PKO berasal dari biji atau inti kelapa sawit. Nah, proses pengolahan CPO ini dimulai dengan memanen tandan buah segar atau TBS yang kemudian direbus untuk disterilisasi sebelum buah dipisahkan dari tandan dan dilumatkan untuk ekstraksi minyaknya. Nah, di sisi lain PKO diproduksi setelah ekstraksi CPO, di mana biji yang tersisa dipisahkan dari cangkangnya, dihancurkan dan diekstraksi untuk mendapatkan minyak. Dari segi komposisi kimia, CPO mengandung sekitar 50% asam lemak jenuh dan 50% asam lemak tidak jenuh, menjadikan lebih stabil untuk digunakan dalam produk pangan seperti minyak goreng dan margarin. Sebaliknya, PKO itu memiliki kandungan asam lemak jenuh yang lebih tinggi, terutama asam larut sekitar 46 sampai 52%. Nah, membuatnya lebih padat dan sering digunakan dalam industri kosmetik dan produk perawatan pribadi. Dengan demikian, meskipun berasal dari sumber yang sama, CPO dan PKO itu memiliki karakteristik serta aplikasi yang berbeda dalam berbagai industri. Baiklah, sekian dari penyampaian jawaban tugas ujian teknologi pengolahan kelapa sawit. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Yanisa selaku dosen pengampu mata kuliah tersebut. Saya ucapkan terima kasih. Selamat malam.